Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elsa Tika Pertiwi 1951 040293, Heni Kusumawati 1951 040314, Hesti Munawwaroh 1951 040316, dan Isnan Adi Irawan 1951 040327. Kami akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah? Pasar modal syariah itu merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan prinsip syariah di pasar modal? Nah, prinsip hukum Islam di pasar modal itu berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Strip Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN-MUI. Apakah kegiatan pasar modal syariah itu halal? Ya, tentu saja, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal itu termasuk ke dalam muamalah. Prinsip dalam muamalah itu sendiri adalah semua kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Apakah produk di pasar modal syariah hanya untuk kalangan muslim saja? Ya, tentunya tidak dong. Karena pasar modal syariah itu bersifat universal yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat dari latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah? Yang pertama itu ada perjudian dan permainan yang tergolong judi. Kedua, jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional. Ketiga, jual beli risiko yang mengandung unsur gharar atau maisir, contohnya seperti asuransi konvensional. Yang keempat itu ada memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang-barang haram yang haram melalui zatnya seperti minuman keras. Kemudian barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, yaitu seperti memotong hewan tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu barang atau jasa yang menurut moral itu bersifat mudarat seperti merokok dan pornografi. Kegiatan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pertama, itu transaksi dengan penawaran atau permintaan palsu. Kedua, transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Ketiga, perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Keempat, pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam. Yang kelima, transaksi margin atas efek yang mengandung unsur bunga atau riba. Yang keenam, transaksi dengan tujuan penimbunan atau ihtikar. Dan yang ketujuh, melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau riwah. Dan transaksi yang terakhir yaitu transaksi yang mengandung unsur spekulasi, penipuan, termasuk menyembunyikan kecacatan, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan. Nah, contoh-contoh transaksi yang dilarang dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 80/DSN-MUI Romawi 3 dan /2011. Hukum pasar modal syariah yang pertama itu ada undang-undang. Terdiri dari UU nomor 21 tahun 2011 terkait OJK. Yang kedua, UU nomor 8 tahun 1995 terkait pasar modal. Yang kedua ada peraturan OJK. Yang pertama itu ada POJK nomor 15 POJK.04 2015 terkait prinsip syariah di pasar modal. Kemudian ada POJK nomor 16 POJK.04 2015 terkait ahli syariah pasar modal. Dan POJK nomor 17 POJK.04 2015 terkait saham syariah. Dan masih banyak peraturan OJK yang ada di slide berikutnya. Selanjutnya, hukum pasar modal yang ketiga adalah Fatwa DSN-MUI. Yang pertama itu Fatwa nomor 10-DSN-MUI-IF-2000 terkait wakalah. Kemudian Fatwa nomor 11 dan ada Fatwa nomor 20. Kemudian masih banyak lagi yang akan saya tampilkan pada slide berikutnya.
Selanjutnya, produk investasi di pasar modal syariah itu ada 4. Yang pertama ada saham syariah, kedua ada sukuk, ketiga reksadana syariah, dan keempat ada efek syariah lainnya, seperti dana investasi real estate syariah dan efek berguna aset syariah. Kemudian, bagaimana sih memastikan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah atas efek syariah? Itu ada 3. Yang pertama saham syariah, yaitu saham yang termasuk dalam daftar efek syariah. Kedua, reksadana syariah. Manajer investasi yang mengelola wajib memiliki dewan pengawasan syariah. Dan yang ketiga ada sukuk. Materi selanjutnya yaitu perencanaan keuangan atau financial planning. Apa sih perencanaan keuangan? Nah, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan keuangan seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Apa sih tujuan perencanaan keuangan? Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan darurat. Dan yang ketiga, dana pensiun dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan keuangan. Itu ada 5. Yang pertama, kenali kondisi keuangan pribadi. Kedua, tentukan tujuan keuangan. Ketiga, susun rencana keuangan. Keempat, jalankan rencana keuangan. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Mengapa kita harus melakukan investasi syariah? Karena yang pertama itu fase kehidupan. Pada umumnya, tingkat penghasilan seseorang semakin lama semakin meningkat, sejalan dengan tingkat kebutuhan hidup. Namun demikian, suatu waktu seseorang pasti akan mengalami masa pensiun. Pada titik ini, tingkat penghasilan akan cenderung menurun, sementara tingkat kebutuhan hidup terus meningkat. Investasi juga diperlukan untuk mempersiapkan risiko tersebut. Yang kedua ada inflasi. Uang yang kita miliki saat ini nilainya semakin lama cenderung semakin menurun. Misalnya, 10 tahun yang lalu nilai uang Rp100.000 dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih banyak dibanding saat ini. Nah, yang ketiga itu ada panduan hidup Islami. Bagi umat Islam, di antara konsep dari maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah menjaga harta, menjaga keturunan. Nah, terdapat beberapa ayat dan hadis yang memiliki keterkaitan dengan investasi. Yang pertama itu ada dalam surat An-Nisa ayat 9 dan surat Yusuf ayat 47-48. Selanjutnya, apakah investasi di pasar modal syariah aman dan terlindungi? Tentunya aman, karena setiap investor di pasar modal akan mendapatkan yang pertama single investor identification yang membuktikan identitas atas kepemilikan efek SID tercantum dalam kartu akses yang diterbitkan oleh KSEI. Yang kedua, rekening dana nasabah atau rekening dana investor merupakan rekening milik investor yang ditempatkan pada bank. Yang ketiga ada subrekening efek, merupakan rekening efek setiap nasabah pemegang rekening yang tercatat dalam rekening efek pemegang rekening di KSEI. Nah, dengan adanya rekening tersebut, dana investor akan terpisah dengan dana yang dimiliki perusahaan efek dan bank, sehingga investor dapat terhindar dari potensi fraud yang dapat merugikan investor. Selain itu, saat ini juga terdapat SIPF atau Securities Investor Protection Fund yang berfungsi untuk memberikan perlindungan investasi untuk para pemodal atau investor di Indonesia melalui penyelenggaraan Dana Perlindungan Permodalan atau DPP. Saham syariah. Nah, pertama apa sih saham itu? Nah, saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, sedangkan syariah itu apa sih? Nah, syariah itu adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham dapat dikategorikan syariah apabila terdapat 2. Yang pertama diterbitkan oleh perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan sebagai entitas syariah
namun memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah. Nah, apa saja kriteria saham syariah? Yaitu ada 3. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga yaitu total utang berbasis bunga dibanding dengan aset pada perusahaan yang tidak lebih dari 45%, serta pendapatan non-halal dibandingkan total pendapatan yang tidak lebih dari 10%. Selanjutnya itu screening saham syariah, yaitu terdapat 3. Yang pertama, business screening, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha antara lain yang pertama itu perjudian dan sejenisnya, yang kedua perdagangan yang dilarang, yang ketiga itu jasa keuangan ribawi, yang keempat yaitu jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau karar dan atau judi yang bisa disebut dengan maisir, yang selanjutnya itu produksi atau distribusi barang haram yang merusak moral atau mudarat, yang terakhir yaitu transaksi suap. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang terakhir, financial screening, total utang yang berbasis bunga dibanding dengan total aset yang tidak lebih dari 45%. Nah, pendapatan non-halal ini dibanding dengan total pendapatan yang tidak lebih dari 10%. Nah, apa sih daftar efek syariah itu? Nah, daftar efek syariah ini adalah daftar yang memuat kumpulan efek syariah. DES yang ditetapkan oleh OJK atau pihak penerbit DES untuk efek syariah di luar negeri. Nah, daftar efek syariah ini diterbitkan secara isendensil dan berkala. Yaitu terdapat 4. Yang pertama, daftar efek syariah digunakan bursa. Yang kedua itu bursa efek Indonesia sebagai acuan untuk penyusunan indeks syariah. Yang ketiga itu panduan investasi bagi investor syariah, antara lain dana pensiun, asuransi syariah, dan manajer investasi yang mengelola reksadana syariah serta investor individu. Yang terakhir yaitu informasi mengenai update perkembangan daftar efek syariah dapat dilihat di OJK. Nah, mengapa komposisi saham syariah dalam daftar efek syariah itu bisa berubah? Nah, yaitu terdapat 2. Yang terjadi yang pertama itu adanya tambahan saham dari perusahaan IVO yang memenuhi kriteria saham syariah. Yang terakhir yaitu adanya perubahan informasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan saham perusahaannya itu keluar masuk dari daftar efek syariah. Nah, seperti perubahan kegiatan usaha utama, perubahan rasio utang berbasis bunga, dan yang terakhir itu perubahan rasio pendapatan dan halal perusahaan. Nah, bagaimana perhitungan daftar efek syariah? Yaitu dengan penentuan kriteria saham syariah diambil berdasarkan fatwa DSN MUI yang merupakan hasil ijtihad para ulama yang memiliki keahlian bidang fikih muamalah di Indonesia. Nah, konsep fatwa tersebut diambil berdasarkan kaidah fikih yang berlandaskan atas kondisi pasar keuangan dan ekonomi Indonesia yang belum memungkinkan untuk penerapan ekonomi syariah secara penuh sehingga ditetapkan batasan-batasan toleransi sesuai kondisi tersebut. Nah, bagaimana kaidah fikih dalam penetapan saham syariah? Yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu takhriq al-halal min al-haram. Dalam makanan, jika tercampur antara makanan yang halal dengan makanan yang haram, maka tidak dapat bisa dipisahkan keduanya. Nah, contohnya itu ketika memasak ayam dengan minyak babi, maka ayam tersebut menjadi tidak halal. Namun demikian, jika halnya dalam keuangan jika tercampur antara halal dan haram, maka sesuatu yang haram bisa dipisahkan dari hal yang halal. Contohnya, pendapatan bunga bisa dihitung rasionya dari total pendapatan, sehingga penghasilan bunga tersebut dapat dipisahkan dari total pendapatan. Yang kedua itu ma'la yutraku kulluha la yutraku kulluha. Selain itu, terdapat kaidah fikih lain yang menyebutkan jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya.
Dengan kata lain, jika terdapat suatu perkara, maka lakukanlah semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tadarruj lil hukmi. Dalam ilmu usul fikih dikenal dengan tahapan dalam penetapan hukum tadarruj lil hukmi, yaitu sebagai contohnya larangan minuman khamar yang dilakukan beberapa tahap. Itu terdapat dalam 3. Yang pertama, khamar mulai diharamkan tetapi belum secara total. Allah menjelaskan bahwa khamar itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu hukum khamar sudah diharamkan tetapi hanya pelarangan bahwa orang yang minum khamar dalam keadaan mabuk dan tidak diperbolehkan sholat. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu meminum khamar, yaitu sudah digolongkan ke dalam perbuatan syaitan yang harus dijauhi, sehingga secara keseluruhan hukum khamar adalah haram. Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nah, apa sih perbedaan antara IHSG dan IC, GII dan GII 770? Yaitu terdapat 4. Yang pertama, indeks harga saham atau gabungan IHSG adalah indeks seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, merupakan indeks khusus berisi seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu Jakarta Islamic Index atau GIII, sendiri merupakan indeks yang hanya berisi 30 saham syariah yang memiliki kapitalisasi terbesar dan paling sering diperdagangkan atau liquid di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, GII 70 merupakan indeks syariah terbaru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, di mana isinya merupakan saham syariah yang memiliki kapitalisasi terbesar dan paling sering diperdagangkan liquid di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sistem online trading syariah? Yaitu ada 3. Nah, sistem transaksi saham syariah secara online ini memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Nah, fitur sistem online ini terdapat 3. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk transaksi saham syariah. Yang kedua, hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis dan tidak dapat membeli saham secara utang atau margin trading. Yang terakhir yaitu tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki atau short selling. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya berikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kustodian. Manajer investasi mengelola dana dengan cara menginvestasikan ke efek syariah berupa saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Apa perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional? Yaitu pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Isi portofolio di dalam reksadana syariah hanya dapat diinvestasikan pada efek syariah, sedangkan reksadana konvensional dapat diinvestasikan pada semua efek. Mekanisme dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kelayakan non-halal atau cleansing, sedangkan reksadana konvensional tidak ada cleansing. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di dalam reksadana syariah itu ada, sedangkan di dalam reksadana konvensional itu tidak ada.
Apa saja jenis reksadana syariah? Pada dasarnya, jenis reksadana syariah tidak berbeda dengan reksadana konvensional, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham, termasuk juga reksadana indeks, reksadana terproteksi, reksadana penjamin, dan reksadana yang dapat diperjualbelikan di bursa. Selain itu, ada beberapa produk reksadana syariah yang tidak ada di konvensional, yaitu reksadana syariah berbasis suku dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Apakah kelebihan berinvestasi di reksadana syariah? Yang pertama yaitu terjangkau. Minimum investasi 100.000, terdapat beberapa produk dengan minimal investasi 10.000. Yang kedua, penyebaran resiko. Dana yang terkumpul diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga resiko investasi dapat diminimalisir. Yang ketiga, kemudahan investasi. Dana investasi dikelola oleh manajer investasi yang profesional sehingga investor tidak perlu bersusah payah untuk melakukan analisis pemilihan efek syariah. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Biaya investasi relatif rendah dan investor tidak perlu memantau terus-menerus karena sudah dilakukan oleh manajer investasi. Yang kelima, hasil yang optimal. Tingkat pertumbuhan nilai investasi lebih optimal sesuai dengan jenis reksadananya. Yang keenam, likuiditas terjamin. Pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketujuh, transportasi informasi. Investor menerima laporan secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasi setiap saat. Yang kedelapan, sesuai dengan syariah. Pengelolaan dan investasi sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal yang diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Yang 9, legalitas terjamin. Diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari OJK. Apakah aman berinvestasi di reksadana syariah? Yaitu sama seperti reksadana konvensional. Reksadana syariah juga menggunakan bank kustodian. Dengan demikian, dana investor reksadana aman dari resiko pencurian dan penyalahgunaan karena dana tersebut disimpan di bank kustodian. Penggunaan kontrak investasi kolektif sebagai dasar hukum juga memastikan investor reksadana aman dari potensi kebangkrutan manajer investasi dan bank kustodian. Apabila manajer investasi bangkrut, aset milik investor dan aset investasi masih disimpan di bank kustodian sehingga cukup dicari manajer investasi pengganti. Aset reksadana yang berada pada bank kustodian bukan merupakan harta bank sehingga apabila bank kustodian bangkrut, maka aset reksadana tetap aman. Namun demikian, sama halnya reksadana konvensional, reksadana syariah juga memiliki resiko atas penurunan nilai investasi, mengingat produk investasi tersebut tidak dijamin. Apa saja resiko berinvestasi di reksadana syariah? Resiko penurunan nilai, yaitu resiko penurunan nilai adalah menurunnya nilai investasi akibat nilai aktiva bersih per unit reksadana turun. Menurunnya NAB disebabkan oleh penurunan nilai wajar dari portofolio reksadana. Hal ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan dan perubahan indikator ekonomi. Yang B, resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu resiko bahwasanya manajer investasi tidak dapat dengan segera melunasi transaksi penjualan kembali reksadana dari pemegang unit saat sebagian besar pemegang unit reksadana ingin menarik atau mencairkan dananya secara bersamaan. Rata-rata proses pencairan sekitar 1-3 hari kerja untuk reksadana pasar uang dan 3-7 hari untuk jenis reksadana lainnya. C. Resiko default,
yaitu terjadi apabila manajer investasi memilih suku milik emiten yang sedang kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melunasi suku tersebut. Padahal kondisi emiten tersebut sebelumnya tergolong baik dan dapat melunasi suku tersebut. Di mana saya bisa melihat daftar produk reksadana syariah atau manajer investasi yang di mana saya bisa melihat daftar produk reksadana syariah atau manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu silakan mengakses website www.ojk.go.id atau www.reksadana.ojk.go.id untuk informasi lebih lanjut mengenai produk reksadana syariah dan manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Apakah reksadana syariah terbatas hanya untuk masyarakat muslim saja? Tidak, karena prinsip syariah bersifat universal, yaitu mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan manfaat bagi sesama. Tidaklah heran jika saat ini perkembangan syariah, khususnya reksadana syariah, sudah sampai ke Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina, Hong Kong, dan banyak negara lainnya yang bukan mayoritas beragama Islam tetapi memakai konsep dasar syariah dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk. Yang poin kedua, apa itu underlying asset? Aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas tanah, bangunan, dan peralatan. Materi selanjutnya, perbedaan sukuk dengan obligasi. Prinsip dasar sukuk kepemilikan bersama atas suatu underlying aset tertentu, sedangkan obligasi utang piutang. Pada penggunaan dana sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak ada batasan. Pada poin imbal hasil untuk sukuk bagi hasil, fee atau ujrah margin, sedangkan obligasi adalah bunga. Pada underlying untuk sukuk perlu, sedangkan obligasi tidak perlu. Tim ahli syariah pada sukuk ada, sedangkan pada obligasi tidak ada. Sukuk ada dua jenis. Yang pertama, sukuk korporasi, sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, sukuk negara, sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk negara dapat dijual secara retail kepada individu masyarakat dalam bentuk sukuk retail dan sukuk tabungan. Jenis sukuk jenis akad yang digunakan untuk penerbitan sukuk. Semua jenis akad pada dasarnya bisa digunakan untuk penerbitan sukuk, seperti ijarah, mudarobah, musyarakah, istisna, wakalah, dan sebagainya. Jenis akad yang sering dipakai untuk penerbitan sukuk korporasi yaitu ijarah, mudarobah, wakalah. Untuk materi selanjutnya, ahli syariah pasar modal. Apa itu ahli syariah pasar modal? Yaitu pihak yang memiliki kompetensi untuk dapat bertindak sebagai dewan pengawas syariah pada produk reksadana syariah dan tim ahli syariah pada penerbitan sukuk. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang SPM. SPM sebagai Dewan Pengawas Syariah yang pertama memberikan nasihat dan saran terhadap kegiatan syariah di pasar modal. Yang kedua, mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga, mendampingi atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan DSN MUI. Yang keempat, memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. ASPM sebagai tim ahli syariah yang pertama menelaah pemenuhan prinsip syariah atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan seperti penerbitan sukuk. Poin yang kedua, memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Siapa saja yang dapat mengajukan izin sebagai ahli syariah pasar modal? Yang pertama yaitu siapa yang memiliki pendidikan paling rendah S1 atau sederajat
dan mempunyai kompetensi di bidang syariah, muamalah, dan pasar modal. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.